Suatu hari di sebuah desa kecil yang tenang, ada seorang remaja bernama Raka. Anak ini biasa saja, bukan jagoan, bukan juga penakut. Dia sekolah seperti anak lainnya, main bola di lapangan sore-sore, nongkrong di warung kopi kadang-kadang. Tapi entah kenapa, dia sering jadi bahan ejekan. Bukan karena dia lemah, tapi karena dia nggak pernah mau ikut campur urusan preman kampung yang suka bikin ribut. Teman-teman sebaya sering nyeletuk kalau dia itu penakut. Padahal, dia cuma nggak mau cari masalah. Raka lebih milih hidup tenang. Karena dia tahu ribut sama orang yang hidupnya cari perkara itu, nggak ada habisnya. Orang tuanya juga selalu bilang, jangan ikut-ikutan hal yang nggak jelas. Apalagi sampai ngelawan orang yang punya pengaruh di kampung. Jadi dia lebih banyak diam dan pura-pura nggak tahu. Di desa itu, ada satu nama yang bikin semua orang ciut, yaitu Bang Jono, preman yang sudah terkenal dari dulu. Badannya besar, suaranya kasar, dan cara jalannya aja bikin orang gak nyaman. Dia sering keliling kampung malam-malam, nyari siapa aja yang bisa dia mintain uang atau barang. Warung-warung kecil udah kayak jadi ATM dia. Tiap minggu pasti ada aja yang dia minta. Anak sekolah juga sering dia palak, disuruh setor kalau mau lewat jalan yang dia duduki. Semua orang udah capek sebenarnya, tapi nggak ada yang berani ngelawan. Kepala desa pun lebih milih diam, karena katanya Bang Jono punya banyak orang di belakangnya. Jadi desa itu kayak hidup di bawah bayangan orang yang nggak punya belas kasihan. Raka sering lihat sendiri perlakuan Bang Jono, apalagi kalau dia nongkrong di pinggir jalan. Dia pernah lihat tukang sayur diomelin cuma gara-gara kurang ngasih jatah. Dia juga pernah lihat anak kecil dimarahin sampai nangis karena nggak sengaja nyenggol motornya. Hatinya panas, tapi dia tahan. Dia mikir kalau dia maju, dia bisa apa? Badannya aja masih kalah jauh, tenaganya nggak seberapa, dan dia juga nggak punya orang yang bisa dia andalin. Teman-teman tongkrongannya cuma bisa ngomong doang. Kalau udah ketemu langsung mah ciut juga. Akhirnya Raka cuma bisa ngelus dada, berharap suatu saat desa itu punya keberanian buat ngelawan bareng-bareng. Kehidupan sehari-hari Raka sebenarnya biasa. Pagi sekolah, siang kadang bantu orang tua di kebun, sore main bola, malam ngaji di musola. Dia nggak punya cita-cita jadi pahlawan, dia cuma mau hidup wajar, tanpa harus terus merasa terancam sama orang yang seenaknya. Tapi makin lama, rasa muak itu makin ngumpul. Tiap kali dia lihat orang lain ditindas, dia ngerasa kayak ada sesuatu di dalam dirinya yang pengen meledak. Tapi dia juga sadar, berani doang gak cukup. Butuh cara yang tepat, butuh sesuatu yang bisa bikin dia gak cuma jadi anak nekat, yang akhirnya nyusahin keluarganya. Orang tuanya sering bilang, kalau sabar itu bukan berarti diam selamanya. Sabar itu ada batasnya. Tapi kalau mau ngelawan sesuatu yang jahat, harus punya bekal yang baik juga. Raka sering mikir, apa maksud dari semua omongan itu? Kadang dia ngerasa dunia ini gak adil. Kenapa orang baik harus ngalah terus, sementara yang jahat bisa bebas nginjek-nginjek? Tapi dia gak bisa terus mikir kayak gitu. Karena hidup bukan cuma soal berantem lawan preman. Ada keluarga yang dia sayangin, ada teman yang dia jagain, ada masa depan yang dia mau raih. Itu semua bikin dia tahan diri. Walau hatinya panas tiap lihat kelakuan Bang Jono. Desa itu sebenarnya punya suasana yang adem kalau nggak ada ulah Bang Jono. Pagi-pagi, suara ayam berkokok, udara dingin, sawah membentang luas. Anak-anak sekolah rame jalan bareng sambil ketawa. Warung kopi di pojokan pasar juga selalu rame sama bapak-bapak yang ngobrolin hasil panen atau bola. Tapi semua itu kayak ketutup awan gelap tiap kali Bang Jono lewat. Orang langsung berubah diam. Senyum langsung hilang, obrolan berhenti. Suasananya kayak desa yang selalu nunggu badai datang. Raka sering duduk sendiri di tepi lapangan sore-sore. Mikir, kenapa nggak ada orang yang berani ngelawan bareng-bareng? Dia sempat mikir, apa dia harus jadi orang pertama yang maju? Tapi tiap kali dia bayangin, yang muncul bukan kemenangan, tapi masalah. Dia bayangin orang tuanya dimarahin, keluarganya diganggu, bahkan bisa jadi dia sendiri yang hilang dari kampung. Semua itu bikin dia mikir ribuan kali sebelum bertindak. Teman-teman Raka kadang suka ngusilin dia, bilang dia pengecut. Mereka bilang kalau jadi laki-laki harus berani,
Jangan kayak cewek yang cuma bisa ngumpet, tapi di balik omongan itu, dia tahu mereka juga takut. Buktinya, kalau ketemu Bang Jono, mereka yang paling duluan kabur, jadi Raka nggak terlalu ambil hati omongan mereka. Dia lebih milih diam, karena dia percaya, berani itu bukan soal siapa yang teriak paling keras, tapi siapa yang bisa tahan diri di saat paling panas. Malam-malam kalau lagi rebahan di kamar, Raka sering kepikiran, sampai kapan desa ini kayak gini? Sampai kapan orang-orang cuma bisa nunduk dan pura-pura nggak lihat? Dia pengen banget ada perubahan, tapi dia juga sadar perubahan itu nggak bisa datang cuma dari doa tanpa usaha. Dia belum tahu harus mulai dari mana, tapi di dalam hatinya dia udah janji kalau suatu saat ada kesempatan, dia bakal lakuin sesuatu. Hari-hari pun terus berjalan kayak biasa. Raka tetap jadi remaja biasa yang hidupnya sederhana, tapi di dalam dirinya ada bara kecil yang diam-diam tumbuh. Bara itu bukan buat balas dendam, tapi buat melindungi apa yang menurut dia benar. Dia nggak tahu kapan waktunya datang, tapi dia yakin suatu saat nanti ada hal besar yang bakal bikin desa itu berubah. Malam itu suasana desa lebih sepi dari biasanya. Angin malam bertiup pelan. Daun-daun bergesekan kayak bisikan yang gak jelas arahnya. Raka pulang dari musola agak telat, karena tadi bantuin guru ngajinya beresin kitab. Jalan yang dia lewati bukan jalan utama, tapi jalan belakang yang jarang dilalui orang, karena katanya angker. Orang-orang sering cerita di sana ada penunggu pohon beringin tua yang udah berdiri sejak zaman nenek moyang. Tapi Raka gak terlalu mikirin. Yang penting sampai rumah cepat. Langkahnya pelan, matanya awas, kupingnya dengar suara jangkrik bercampur suara kodok sawah yang berisik banget. Di bawah pohon beringin itu, dia lihat seseorang duduk bersila. Badannya tua, rambutnya putih panjang sampai bahu, pakaiannya lusuh, tapi matanya tajam kayak lagi nembus isi hati orang. Raka agak kaget, tapi dia nggak mau nunjukin takut. "Assalamualaikum, Kek," sapanya pelan sambil nahan rasa ragu. Orang tua itu ngangkat kepala pelan, senyum tipis, lalu jawab salamnya dengan suara berat tapi tenang. "Waalaikumsalam Raka. Kau nggak takut jalan sendirian di sini?" Raka kaget dia dipanggil nama. Padahal dia belum pernah ketemu kakek ini sebelumnya. "Lah, kok kakek tahu nama saya?" tanya Raka agak heran. Kakek itu nggak langsung jawab. Dia cuma ngelus jenggotnya yang panjang. "Kau anak yang beda. Kau punya hati yang berani, tapi belum punya cara buat nunjukin keberanian itu. Kau simpan banyak rasa muak di dalam dada, tapi kau tahan terus supaya nggak nyusahin orang rumahmu." Raka makin bingung. Dari mana orang ini tahu semua itu? Dia jadi was-was. Takut juga kalau ini orang bukan sembarangan. Tapi entah kenapa, suasananya nggak bikin ngeri, justru adem. Kayak ada rasa tenang yang gak bisa dijelasin. "Kenapa kakek bisa tahu?" tanya Raka lagi. Kakek itu senyum, matanya gak lepas dari Raka. "Aku sudah lama jaga desa ini, Nak. Aku tahu siapa yang hatinya bersih, siapa yang hatinya kotor. Kau termasuk yang bersih, tapi mulai kotor karena kebencianmu makin gede. Kalau kau terus pendam, kau bisa jadi sama kayak orang yang kau benci." Raka diam. Ucapan itu nusuk banget. Soalnya bener, dia emang makin lama makin pengen marah. Pengen lawan Bang Jono dan anak buahnya, tapi dia nggak tahu caranya. Kakek itu terusin lagi. "Kalau kau mau, aku ajarin sesuatu. Tapi ini bukan buat gagah-gagahan. Bukan buat sombong. Ini buat jaga desa. Biar orang yang suka semena-mena itu tahu. Ada batasnya mereka bisa nginjek orang lain." Raka langsung keinget Bang Jono. Dalam hati dia bilang, kalau ini beneran bisa bantu, dia mau. Tapi dia juga takut. Jangan-jangan ini malah bikin masalah. "Emang apa yang kakek mau kasih ke saya?" tanya Raka ragu. Kakek itu ngeluarin sesuatu dari kantong kain lusuhnya. Sebuah tasbih tua, warnanya udah kecoklatan, talinya udah agak kusut. Ini warisan dari wali yang dulu pernah hidup di desa ini. Bukan benda sembarangan, tapi juga bukan jimat buat kesaktian bodoh. Kalau kau pegang ini dengan hati bersih, kau bisa dapat kekuatan buat ngelindungi, bukan nyakitin. Raka lihat tasbih itu lama, tangannya gatal, pengen nyentuh, tapi dia masih mikir, ini beneran aman gak? Apa syaratnya kek?
Tanya Raka. Kakek itu ngangguk pelan. Kau cuma perlu satu hal. Niat yang benar. Jangan pernah pakai ini buat keserakahan atau balas dendam. Kalau niatmu kotor, tasbih ini malah bisa bikin kau celaka. Tapi kalau niatmu lurus, kau nggak perlu takut siapapun di desa ini. Raka diam lama. Angin malam makin dingin. Daun beringin bergetar, kayak dengerin percakapan mereka. Akhirnya, Raka ambil tasbih itu dengan 2 tangan. Rasanya aneh. Dingin kayak batu yang baru diambil dari sungai. Tapi begitu dia genggam, ada sensasi kayak ada yang masuk ke dadanya. Ringan, tapi bikin bulu kuduk berdiri. Kakek itu cuma senyum. Mulai malam ini, jalanmu udah beda. Jangan sia-siakan. Suatu saat, kau bakal ngerti kapan harus dipakai. Raka mau nanya banyak hal lagi, tapi pas dia noleh sebentar terus balik lagi, kakek itu udah gak ada. Yang ada cuma pohon beringin dan suara jangkrik yang makin keras. Dia bengong beberapa detik, terus buru-buru jalan pulang. Di kepalanya berputar banyak pertanyaan. Siapa kakek itu? Apa dia wali yang sering diceritain orang-orang dulu? Dan kenapa dia milih Raka? Anak biasa yang bahkan gak pernah cari masalah sama siapapun. Malam itu jadi awal dari hal yang gak pernah Raka bayangkan sebelumnya. Hari-hari berjalan kayak biasa, cuma bedanya sekarang tasbih tua itu selalu dia bawa di saku celana. Dia gak pernah pamer, gak pernah cerita ke siapapun, bahkan ke temen tongkrongannya juga enggak. Dalam hati dia masih ragu, apa semua itu cuma mimpi atau beneran kejadian. Tapi setiap kali dia genggam tasbih itu, rasa aneh yang waktu itu dia rasain muncul lagi. Dingin tapi nenangin. Kayak ada yang ngawasin dia dari jauh. Sampai akhirnya satu sore, kejadian yang ditakut-takutin orang kampung itu beneran terjadi lagi. Bang Jono datang ke pasar dengan muka masam, sambil bawa 2 anak buahnya. Dia ngamuk karena katanya ada tukang sayur yang telat bayar setoran. Orang-orang yang lagi belanja langsung pada minggir, pura-pura sibuk, pura-pura nggak denger. Tukang sayur itu udah tua, tangannya gemeteran. Waktu Bang Jono narik kerah bajunya, "Lu pikir gue main-main?" teriak Bang Jono. Tukang sayur itu cuma bisa minta ampun. Suasana pasar yang tadinya rame, langsung kayak kuburan. Semua diem. Raka yang kebetulan baru pulang dari lapangan bola, lihat kejadian itu. Jantungnya deg-degan. Dia tahu ini bisa jadi masalah gede kalau dia maju. Tapi dia juga tahu, kalau dia diam terus, orang kayak Bang Jono bakal makin menjadi-jadi. Tangan Raka masuk ke saku celana, ngerasain tasbih itu. Dia tarik napas panjang, langkahnya berat tapi terus maju. Teman-temannya yang lihat dari jauh langsung teriak, "Rak, jangan cari mati, udah biarin aja." Tapi Raka nggak dengerin. Bang Jono noleh, mukanya langsung ngeledek. "Lah, anak ingusan, mau sok jago," katanya sambil ngelepasin kerah tukang sayur itu. Raka diem, dia nggak tahu harus ngomong apa. Di dalam hatinya dia cuma bilang, kalau ini waktunya, ya biar semua yang kakek itu bilang jadi kenyataan. Tiba-tiba, angin di pasar itu kayak berhenti sebentar. Orang-orang yang tadinya takut, jadi bengong, kayak ngerasa hawa aneh lewat. Mata Raka pelan-pelan berubah. Nafasnya tenang banget, tapi auranya beda. Kayak ada yang ngebimbing dia dari dalam. Suaranya keluar berat, padahal dia nggak maksain. "Berhenti John, kau udah kelewatan. Desa ini bukan milikmu." Semua orang yang dengar langsung kaget. Itu suara Raka, kayak bukan. Bahkan Bang Jono juga kelihatan goyah. Tapi dia masih sok keras. "Lu siapa ngajarin gue hidup?" katanya sambil ngangkat tangan mau mukul Raka. Raka nggak ngelawan, cuma ngangkat tangannya pelan. Tapi pas tangan mereka ketemu, bukannya Raka yang jatuh, Bang Jono malah kebanting sendiri. Suara benturannya bikin semua orang mundur selangkah. Anak buah Bang Jono langsung nolongin dia. Tapi entah kenapa, mereka juga ikut ke bawah mundur. Kayak ada angin dorong mereka. Raka diam aja, matanya masih tatap Bang Jono. "Kalau kau masih terusin, yang rugi bukan cuma kau, tapi semua orang di sini," katanya pelan. Bang Jono yang tadi galak, sekarang malah pucat. Dia nggak ngomong apa-apa lagi, cuma ngelirik kanan kiri, terus pergi sambil mukul pundak anak buahnya. Orang-orang di pasar masih bengong. Tukang sayur itu langsung nangis, sujud di kaki Raka.
Tapi Raka buru-buru narik dia berdiri. "Gak usah begitu, Pak. Pulang aja. Jualan lagi besok. Jangan takut," katanya sambil senyum tipis. Setelah itu Raka jalan pergi. Gak peduli orang-orang pada bisik-bisik. Malamnya, dia duduk di kamarnya sambil mikir panjang. Tangan kirinya masih megang tasbih itu. Dia sadar, tadi bukan dia yang sepenuhnya bergerak. Ada sesuatu yang ngebimbing. Kayak ada arwah yang numpang lewat buat ngelakuin apa yang harusnya dilakuin dari dulu. Sejak kejadian di pasar itu, suasana desa perlahan berubah. Orang-orang mulai berani keluar rumah lagi waktu sore. Warung-warung kecil yang dulu sering ditagih paksa mulai buka tanpa rasa was-was. Bahkan suara tawa anak-anak sekolah balik kedengeran di jalanan. Nama Raka mendadak jadi bahan omongan di mana-mana. Ada yang bilang dia ketempelan arwah wali, ada juga yang bilang dia cuma nekat karena udah gak tahan. Tapi Raka sendiri gak pernah sombong. Dia tetap sekolah seperti biasa, main bola sore-sore, nongkrong di warung kopi sama teman-teman. Seolah gak ada apa-apa yang terjadi. Bang Jono beberapa hari gak nongol di kampung. Orang-orang sempet mikir dia lagi nyari bala bantuan, tapi ternyata dia balik dengan wajah yang beda. Lebih kalem, gak lagi bentak-bentak di jalanan. Dia bahkan sempet nyamperin tukang sayur yang dulu dia marahin, minta maaf sambil bawa beberapa kantong beras. Orang kampung pada heran, siapa yang bisa ngerubah orang kayak Bang Jono dalam waktu sesingkat itu? Jawabannya, gak ada yang tahu pasti. Kecuali Raka yang cuma diem tiap kali ditanya. Raka sendiri sering duduk di bawah pohon beringin itu tiap malam, nunggu kakek tua yang waktu itu ngasih dia tasbih. Tapi sampai berminggu-minggu, kakek itu gak pernah muncul lagi. Kadang dia mikir, jangan-jangan yang dia temuin waktu itu bukan manusia biasa. Bisa jadi wali yang dulu diceritain orang-orang, atau cuma perantara yang diutus buat ngingetin dia kalau diam itu ada batasnya. Dia gak tahu pasti, tapi satu hal yang dia yakin, sejak saat itu dia punya tanggung jawab yang gak boleh disalahgunakan. Teman-teman Raka yang dulu sering ngeledekin dia pengecut, sekarang malah respect. Mereka ngajak ngobrol, nanya-nanya gimana caranya bisa bikin Bang Jono kalah. Raka cuma jawab santai, gak ada caranya. Yang penting jangan takut duluan. Kalau niat kita buat nolong orang, kadang ada aja jalannya. Mereka ketawa-ketawa. Tapi di balik itu mereka mulai mikir juga, kalau berani itu bukan soal berantem, tapi soal kapan kita berdiri di saat orang lain milih mundur. Orang tua Raka juga sempat kaget pas dengar cerita itu. Awalnya mereka marah karena takut Raka cari masalah. Tapi setelah lihat desa jadi lebih tenang, mereka cuma bilang satu kalimat, yang penting kamu jangan sombong. Kalau punya sesuatu yang lebih, jangan buat menginjek orang lain. Nasihat itu terus diingat Raka. Dia bahkan jadi lebih rajin ikut pengajian, lebih sering bantu orang kampung tanpa diminta. Bang Jono pelan-pelan berubah jadi orang yang lebih manusiawi. Dia masih punya badan gede dan suara keras, tapi sekarang dia lebih sering dipakai buat bantu gotong royong, bukan nakut-nakutin orang. Kadang dia nyamperin Raka di lapangan bola, cuma buat nyapa dan senyum kecil. Warga yang dulu takut sekarang malah mulai ngajak ngobrol dia lagi. Desa itu jadi kayak kembali ke masa sebelum ada teror, hidup tentram, tapi tetap waspada. Raka sadar, semua ini bukan karena dia sakti atau punya kekuatan luar biasa. Dia cuma jadi jalan dari sesuatu yang lebih besar. Kalau dia dulu milih diem terus, mungkin gak bakal ada yang berubah. Tapi juga kalau dia dulu maju dengan niat salah, bisa jadi semua ini malah berantakan. Dari situ dia belajar, kalau keberanian itu gak cukup tanpa hati yang benar. Hari-hari berjalan lebih ringan. Orang kampung mulai percaya lagi kalau yang jahat itu gak selamanya menang. Kadang mereka cuma berani karena orang baik terlalu lama diam. Dan dari situ Raka juga jadi paham kalau jadi anak muda itu bukan cuma urusan gaya, nongkrong, atau nunjukin siapa yang paling kuat, tapi soal kapan dia harus berdiri buat sesuatu yang lebih penting dari dirinya sendiri. Malam terakhir sebelum cerita ini jadi omongan satu desa, Raka kembali duduk di bawah pohon beringin itu. Angin malam berhembus pelan. Suara jangkrik masih sama kayak waktu pertama kali dia ketemu kakek itu. Dia taruh tasbih di telapak tangan, senyum tipis, terus berbisik pelan, "Terima kasih, Kek.
semoga aku bisa terus jaga desa ini. Bukan karena aku hebat, tapi karena ini tanggung jawab.